Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Anggoro Pristio dari Brebes. Brebes ya, monggo. Saya lahir, kecil dan besar di lingkungan NU. Kemudian 5 tahun saya di Jogja, saya berbaur dengan mayoritas Muhammadiyah. Tentu saya juga mengaji beberapa pengajian-pengajiannya. Dan beberapa akhir tahun ini keluarga saya dan banyak lingkungan mengkaji mengenai banyak ilmu-ilmu dari MTA, pengajian-pengajian MTA. Yang ingin saya tanyakan, apa yang membedakan antara NU, Muhammadiyah, MTA? Karena dalam Al-Quran dan zaman Nabi pun golongan-golongan ini tidak ada. Bagaimana agar kita menjadi Islam yang kafah rahmatan lil alamin? Terus yang terakhir, di zaman sekarang kan banyak golongan-golongan yang banyak ada Islam Nusantara misalnya. Nah, bagaimana menyikapi agar kita bisa saling toleransi dengan baik dan tidak terjadi perpecahan. Ya, mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, sebenarnya pertanyaan saudara itu sudah bisa menjawab sendiri. Apa bedanya NU, Muhammadiyah dan MTA? Ya bedanya NU, Muhammadiyah, MTA itu bedanya. Nah jelas lah, NU itu beda N dan U. Muhammadiyah, itu MTA ya MTA. Beda lah, didelok tulisannya wis beda. Ya. Jadi kalau tanya bedanya, tapi sebetulnya persamaannya dengan bedanya lebih banyak persamaannya. Yang tidak bisa dipungkiri, tiga-tiganya itu punya sama-sama apa? Islam. Agama NU itu tidak ada. Agama Muhammadiyah juga tidak ada. Agama MTA juga tidak ada. Lah yang ada agama apa? Inna dina indallah Islam. Kalau ada orang mengatakan ini ada agama MTA, Islam MTA, itu bukan Islam. Anda nganggo iki Islam MTA itu bukan Islam. Islam itu Islam titik, orang gue bela-bela apa-apa. Ya. Nek tak tekoni jare. Ana Islam MTA itu kitab sucine apa? Ada Islam Muhammadiyah, kitab sucine apa? Ada Islam NU, kitab sucine apa? Qur'ane padha apa ora? Kalau Qur'annya sama berarti Islam. Dah jangan nganggo Islam MTA. Jadi enggak ada Islam MTA itu enggak ada. Ya. Kalau bentuk organisasinya memang ada, ya. MTA itu bukan organisasi massa, tetapi organisasi yang berbadan hukum, yayasan. Karena peraturan yang berlaku di Indonesia ini, semua harokah harus ada namanya dan ada tanggung jawabnya. Andai kata tidak boleh, ada boleh. Andai kata boleh tanpa nama, MTA tidak usah pakai nama. Dulu MTA tidak pakai nama, awal-awal berdiri ya udah orang ngaji Quran gitu aja. Lah kok ngaji makin banyak, akhirnya ya disuruh pakai apa? Hukum. Berbadan hukum. Lah kalau berbadan hukum mesti pakai nama. Ya, tidak pakai nama nggak boleh. Itu peraturan di Indonesia ini. Lah, dulu MTA itu namanya didaftarkan ke Depkumham sana hanya MTA. Itu pun tidak boleh kok. Bab satu seluruh Indonesia itu tidak boleh nama double. Namanya harus satu. MTA ternyata MTA sudah ada. Ya. Di Jakarta sudah ada MTA, Mall Taman Anggrek.
Nanti MTA. Lah kita pakai nama MTA nggak boleh. Maka supaya ditulis yang itu maka tulis dia yang aslinya di Kumham itu MTA tulisannya Majelis Tafsir Al-Quran. Itu Majelis Tafsir Al-Quran, nama yang di catatan di negara Majelis Tafsir Al-Quran. Kalau ditulis MTA nanti Taman Anggrek itu mall. Itu. Lah Muhammadiyah bukan yayasan seperti kita, NU juga bukan yayasan. Bedanya badan hukumnya beda. Ada yayasan, ada perkumpulan, ada organisasi apa itulah. Itu kita membuat begitu karena mengikuti peraturan pemerintah yang ada. Itu saja. Nah, Quran sunnahnya sama. Nah, untuk toleransi bagaimana? Sebetulnya umat Islam itu asal mempelajari Quran dan sunnah betul-betul diamalkan dalam kehidupan, sudah otomatis toleransi itu terjaga. Beda amal, jangankan beda amal, Indonesia beda agama saja boleh. Islam itu mengatur beda agama pun tidak boleh padu, tidak boleh tidak rukun. Walaupun beda agama diberi kebebasan, tidak boleh saling mengganggu. Maka Islam, Allah menuntut nabinya untuk kita semua tentang beda agama itu lakum dinukum, bagimu agamamu, laksanakan agamamu menurut keyakinanmu. Maka kalau orang Islam ada orang lain mengamalkan agamanya tidak boleh tersinggung. Ya. Orang agama lain ada orang Islam mengamalkan agamanya juga tidak boleh tersinggung, toleransi. Ya. Jadi kalau misalnya orang lain menerangkan bahwa Allah sang Bapa, Allah punya anak, Allah punya itu tidak perlu marah orang Islam. Memang mereka meyakini Allah itu punya anak. Kalau yang orang Yahudi menganggap Tuhan itu punya anak, anaknya namanya Uzair. Itu dalam Quran begitu. Kalau orang Nasrani menganggap Allah itu punya anak, namanya Isa. Lah kalau orang Islam, Tuhan Allah itu tidak punya anak. Lah terus bagaimana? Lam yalid walam yulad, tidak berputra, tidak diputrakan. Maka jangan tanya bapak Gusti Allah sopo, anake sopo, jangan tanya. Lam yalid walam yulad, tidak berputra dan tidak diputrakan. Nah, itu. Maka kalau kita ingin sama intoleransi, ya itu kadang-kala manusia itu hawa nafsunya yang menguasai, hanya beda pendapat, beda paham dianggap lawan. Ya. Ya dah. Lah tahlilan wong mati untuk ora toh? Boleh enggak? Yang larang sopo? Kamu tahlilan untuk orang mati, silakan tahlilan. Ada orang mati 3 hari, 40 hari, 7 hari, 1000 hari, mau tahlilan untuk mereka setiap hari-hari itu silakan. Ini ojo ngajak aku ora gelem. Jangan dipaksa, itu namanya harus toleransi, saling menghormati. Oh nek iki tahlilan untuk orang mati tidak mau. Lah nek enek wong arep mati, mau saya tahlilan. Kalau ada orang mau mati sakaratul maut, dibacakan tahlil tuh mau. Lah kok mau? Kalau mati kok malah tidak mau. Nah, yang saya ketahui, kalau orang dibacakan tahlil itu memang kalau akan mati, itu tuntunan Nabi begitu. Lah kalau sudah mati ditahlil ke, saya belum tahu tuntunannya. Karena belum tahu jangan dipaksa mengamalkan. Karena Allah mengatakan wala takfu ma laisa laka bihi ilmun. Jangan kamu melakukan suatu perbuatan ibadah yang kamu belum tahu ilmunya. Untuk 100 hari, 1000 hari, pendapisan, saya belum tahu ilmunya. Maka saya tidak mau mengikuti-ikut, tapi tidak pernah mengganggu orang mau adakan gitu, silakan. Nah kamu harusnya begitu juga dalam toleransi ini. Bagi yang tidak mau jangan dipaksa-paksa untuk mau. Gitu? Jangan dipaksa. Lah yang mau dan yang tidak mau bagaimana? Yang menilai nanti Allah. Maka lana amaluna walakum
amal. Bagiku amalku, nanti saya akan memetik hasil yang saya lakukan. Kamu juga amalmu sendiri, kamu mengamalkan begitu. Nanti kalau ada pahalanya ya kamu yang memetik. Kalau ternyata tidak ada pahalanya malah adanya dosa ya kamu yang menanggung gitu loh. Nggak usah kita masalah beda paham, beda pendapat, terus kita putus silaturahim nggak boleh. Oh beda agama aja nggak boleh kok. Ya, beda agama sudah diberi kebebasan. Ya, Allah juga membolehkan kok. Wa man syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Kalau mau menjadi orang iman, imanlah. Kalau mau jadi kafir tidak beriman ya boleh kok, tidak. Rezeki oleh Allah walaupun kafir diberi. Karena dunia tidak ada nilainya insya Allah. Kalau ada nilainya, orang kafir nggak diberi air walaupun sepebu air gitu. Nah, maka itulah kita harus paham agama. Apalagi sekarang banyak partai-partai, mau partai-partai itu tidak usah kita menjadikan apa itu putus silaturahim. Ya, kalau kita fanatisme kepada golongan pada partai malah tidak diakui umatnya Nabi. Tapi kita mengatakan laisa minna, ya laisa minna man da'a ila asabiyatin, tidak termasuk umatku siapa yang mengajak memanggil-manggil orang masuk suatu golongan dengan fanatisme pada golongannya. Laisa minna man qatala ala asabiyatin, tidak termasuk umatku orang yang berperang ya membela golongannya, ya. Wala samina man mata ala asobiatin, tidak termasuk umatku siapa yang mati karena membela golongannya. Allah telah perintahkan jangan kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jangan wa mamati lil MTA. Ya, tak boleh kita mati bela MTA itu tidak diakui golongan Nabi. Ya, lai kalimatilah mati untuk menjulang tinggikan agama Allah, membela agama Allah itulah gitu. Jadi nek mau pecah gesang, poe kudu MTA hidup mati MTA. Wow, kamu musyrik kamu. Ya, nah, kita tidak boleh menyeru-nyeru orang untuk fanatisme golongan itu tidak boleh. Tidak diakui umatnya Nabi. Lah kalau sudah tidak diakui umatnya Nabi, ya, termasuk orang yang tidak masuk surga nanti. Umat Nabi aja yang tidak masuk surga kok. Nabi kita mengatakan kullu ummati yadkhulul jannah. Semua umatku masuk surga, umatnya Nabi. Ilaman aba, kecuali yang tidak mau. Semua umat Nabi masuk surga kecuali yang tidak mau. Lah apalagi bukan umat Nabi. Bukan umat Nabi jelas tidak ada tempat di surga. Nah, sahabat bertanya, siapa yang tidak mau ya Rasulullah? Masa masuk surga kok tidak mau? Nah, Nabi menjelaskan, karena sahabat bertanya, siapa yang tidak mau masuk surga itu ya Rasulullah? Wa may yaba ya Rasulullah? Nabi menjelaskan, man ata'ani ya dakhalal jannah. Wa man asani faqad aba. Siapa yang taat kepadaku, menjadi umatku dan taat kepadaku, dia bakal masuk surga. Siapa mengaku jadi umatku tapi tidak taat kepadaku, maksiat padaku, itu yang tidak mau masuk surga. Tuh, jangan sampai kita dikotak oleh golongan. Kamu mau jadi NU silakan, jadi Muhammadiyah silakan, jadi LDI silakan, nanti urusannya kepada Allah. Ya, itu. Jadi MTA-nya lah antara NU, MTA, LDI dan sebagainya yang kalau kamu Islam semua, ya saya Islam, kamu saudara dengan saya al-muslimu akhul muslim. Itu LDI ya pun walaupun LDI dia Islam itu saudara saya ya orang Islam. Ya, perkara beda partai, beda golongan ya tidak masalah. Urusannya diri pada Allah nanti. Ya, itu pertanyaan saudara tadi ya. Jadi MTA itu memakai nama karena memang diharuskan. Ya, gerakan di Indonesia itu harus ada namanya dan ada yang bertanggung jawab.
ada adik ART-nya. Awalnya MTA berdiri tidak pakai nama. Maka MTA itu sebenarnya berdiri tahun 72. Ya datang ngaji aja. Ya beri pelajaran ngaji, dah pulang. Dan yang datang makin banyak, akhirnya ada peraturan harus mendaftarkan. Ya, daftarkan. Nah, berdasarkan sebenarnya nama partai politik padahal bukan partai politik. Organisasi massa padahal kalau organisasi massa kan punya tanda anggota. Ya, MTA itu nggak punya tanda anggota, warganya nggak punya tanda anggota. Ya, nggak punya tanda anggota. Ya, nah, maka itulah itu yayasan tanpa tanda anggota. Ya, nah itu maka itulah karena ada peraturan pemerintah yang harus dipenuhi, ya sudah kita daftarkan berbadan hukum yayasan, itu juga boleh. Nah, dilindungi oleh undang-undang. Kegiatannya dakwah dan pengajian. Nah, pengajian maka MTA itu selamanya semaksimalnya tidak melanggar aturan yang berlaku di negeri ini. Peraturan mengadakan pengajian tidak usah pakai izin, cukup pemberitahuan. Ya, pemberitahuannya kalau cabang ya tingkat kecamatan, kalau perwakilan tingkat kabupaten. Nah, gitu dah. Pemberitahuan itu dalam undang-undangnya supaya mendapat jaminan keamanan. Ya, Indonesia itu ngaji dijamin keamanan. Ini prakteknya ngaji tidak dijamin keamanannya, diganggu tidak dijamin keamanannya, itu urusan lain. Ya. MTA itu di mana-mana diganggu-ganggu ya, oleh saudara-saudara kita sendiri itu. Ya, tapi kita tidak pernah melawan. Kalau terpaksa baru kita tempuh jalur hukum. Nek terpaksa. Kalau tidak terpaksa ya sah-sah ben ngono wae lah. Karena belum tahu, nanti kalau sudah tahu kan tidak.